dunia olahraga. Iya, tetapi badannya tidak kelihatan atletis ya. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan kepada Sobat Semanti bagaimana sih yang awalnya Bapak seorang dosen bisa menjadi fasilitator sekolah penggerak di Sulawesi Tengah. Oke, baik. Jadi pertanyaan ini sedikit menantang ya. Iya. Jadi harus ada tantangannya. Karena kalau kita tidak ada tantangan, kita tidak akan bisa mengetahui sejauh mana tingkat potensi yang kita miliki untuk menghadapi tantangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam Pancasila Abadi. Hi everyone, welcome to the first podcast of SMA Negeri 3 Sigi. Suara kreativitas dan inspirasi generasi muda. Hai Sobat Semanti, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan berbahagia selalu ya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan dong. Perkenalkan, nama saya Mamun Komaini, kelas 11 SMA Negeri 3 Sigi. Dan saya Anissa Rahma, kelas 12 SMA Negeri 3 Sigi. Nah Sobat Semanti, pada podcast pertama kita ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa loh. Kira-kira siapa ya? Ayo ya. Sobat Semanti, ada yang bisa tebak nggak siapa? Beliau ini sangat-sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah penggerak yang ada di Sulawesi Tengah. Siapa ya? Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Bapak Hendra Iskandar selaku fasilitator Sekolah Penggerak Sulawesi Tengah. Wah, selamat pagi Oke, Pak. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya hari ini Pak dan perasaan Bapak ketika diundang di podcast pertama kali ini? Iya, perasaannya alhamdulillah sangat senang ya. Nah, sebelumnya saya menyapa dulu, hai Sobat Semanti ya. Ya, Sobat Semanti. Semoga ini awal dan selanjutnya untuk dilanjutkan podcast ini. Iya. Oke, jadi perasaannya sangat senang. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana kesenangan saya masuk di SMA 3 Sigi, SMA yang kita masuk ya. Ini perasaan pada saat masuk, suasana hati menjadi tenang, damai, ada ketenangan di sini. Ya, melihat senyum-senyum adik-adik yang luar biasa, yang memberikan semangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya. Nah, mungkin Sobat Semanti banyak yang bertanya-tanya nih Pak, Bapak Hendra Iskandar itu siapa sih? Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara detail lagi untuk Sobat Semanti di luar sana. Oke, baik. Jadi perkenalkan, saya Hendra Iskandar. Hari-harinya itu sebagai dosen pengajar di Universitas Tadulako di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Jadi banyak bergelut di dunia olahraga. Iya, tetapi badannya tidak kelihatan atletis ya. Ya, jadi di sini alhamdulillah saya sangat bersyukur ya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi fasilitator di sekolah yang sangat luar biasa ini, di SMA 3 Sigi. Awalnya saya berpikir bahwa sekolah ini berada di desa terpencil, ya. Tapi ternyata saya masuk di sini tidak ada gambaran desa terpencil, ya. Gambaran sama dengan di kota, ya. Tadi disuruh memperkenalkan diri, ya. Saya perkenalannya itu singkat saja bahwa saya asalnya itu dari Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Sidrap. Ya, jadi untuk pendidikan formalnya itu sekolah SMA di Makassar, SMA di Makassar. Kebetulan waktu itu mungkin itu bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masuk di PPLP sebagai proyek pemerintah untuk pembinaan atlet berprestasi. Ya, jadi saya masuk di sana dengan pembiayaan full dari pemerintah.
Jadi sekolahnya SMA itu pembiayaan full dari pemerintah, makanya saya sangat bersyukur. Makanya saya mengajak adik-adik Semanti untuk bisa berprestasi, karena prestasi itu luar biasa loh. Kita diberikan penghargaan yang sangat luar biasa. SMA di SMA 7 kebetulan waktu itu saya banyak di cabang olahraga sepak bola. Ya, jadi sepak bola inilah yang membawa saya sampai di sini. Ya, jadi saya selesai waktu itu bahkan saya menganggur dulu 2 tahun di sana. Jadi menganggur 2 tahun saya ikut di sepak bola profesional. Nah, setelah 2 tahun, saya berhenti dan mengambil inisiatif harus sekolah, harus melanjutkan sekolah. Nah, jadi teman-teman Semanti bahwa sekolah itu adalah fondasi utama untuk kita. Kita punya prestasi olahraga atau prestasi lainnya, tapi harus didukung dengan sekolah. Sekolah, jadi sekolah terus. Ya, jadi akhirnya waktu itu saya lanjut S1. S1 di Universitas Negeri Makassar dengan mengambil jurusan pendidikan pelatihan olahraga. Alhamdulillah saya selesai dengan durasi waktu 3 tahun 8 bulan. 2010, 2011 alhamdulillah saya masuk melanjutkan kuliah lagi di Universitas Negeri Makassar lagi saya lanjutnya. Jadi jurusan pendidikan jasmani dan olahraga. Akhirnya saya selesainya waktu itu 1 tahun 8 bulan. Setelah itu karirnya sudah di Palu, di Universitas Tadulako Palu. Makanya karirnya panjang dengan olahraga. Dan akhirnya saya masuk di Sulawesi Tengah, dikasih lagi kepercayaan di PONI Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi bagian dari itu, sehingga mengurusi banyak cabang olahraga di sini. Jadi saya sangat banyak bergelut dengan dunia olahraga. Mungkin gitu ya gambaran singkatnya tentang profil saya. Sangat-sangat luar biasa ya. Ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Bapak itu apa saja? Ya, kegiatan sehari-harinya tentunya adalah mengajar. Ya, jadi mengajar dan mengurusi cabang olahraga, dan yang paling utama ini pekerjaan yang sangat luar biasa menurut saya, diberikan kesempatan sebagai fasilitator sekolah penggerak. Dan dengan kesempatan itu saya sangat bersyukur saya bisa mengenal SMA 3 Sigi. Jadi saya masuk di sini, saya begitu terkesan dengan kondisi yang ada. Gimana terkesannya? Kesannya adalah bertemu dengan siswa-siswi yang potensial sangat luar biasa seperti di hadapan saya nih, yang punya potensi yang sangat luar biasa. Ini perwakilan dari teman-teman Semanti semua. Jadi itu yang menjadi gambaran saya, dan selain itu saya ketemu dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sangat luar biasa, potensinya yang begitu kelihatan nampak di lingkungan sekolah itu. Ya. Oke, mungkin itu. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan kepada Sobat Semanti bagaimana sih yang awalnya Bapak seorang dosen bisa menjadi fasilitator sekolah penggerak di Sulawesi Tengah. Oke, baik. Jadi pertanyaan ini sedikit menantang ya. Iya, luar biasa pertanyaannya. Jadi untuk masuk sebagai fasilitator sekolah penggerak, jadi kita mengikuti pendaftaran yang dibuka secara umum oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kita diberikan kesempatan untuk mendaftar dan menggambarkan riwayat hidup kan seperti tadi yang digambarkan itu, dan beberapa persyaratan lainnya yang harus dilengkapi. Nah, sehingga panjang prosesnya panjang banget. Kisaran mungkin ada beberapa bulan berjalan untuk prosesnya, dan terakhir wawancara, dan akhirnya dikasih dikasih rezeki, diberikan kelulusan untuk menjadi fasilitator sekolah penggerak. Dan waktu itu saya langsung meminta bahwa saya maunya di satuan pendidikan tingkat SMA. Ya, jadi akhirnya saya mendapatkan 3 kabupaten di SMA di Kabupaten Sigi,
di tepatnya di SMA 3 Sigi di Kabupaten Morowali, tepatnya di SMA 1 Bungkuk, di Kabupaten Buol, SMA 1 Bio dan SMA 1 Bungkuk. Dan harus berbangga loh, SMA 3 Sigi ini satu-satunya sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi bangga menjadi bagian dari SMA 3 Sigi. Oke. Luar biasa. Nah, Sobat Semanti kita patut berbangga karena sekolah kita merupakan satu-satunya sekolah penggerak. Jadi Di kompetensi iya. penggerak kompetensi. Oke, baik. Mungkin dalam perjalanan Bapak sampai sekarang itu ada tantangan yang atau bisa dibilang pengalaman yang buruk yang Bapak hadapi. Boleh diceritakan, Bapak? Ya, oke. Bisa. Kalau pengalaman buruk sih saya rasa tidak ada ya. Tetapi pengalaman terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi itu harus ada tantangan supaya kita akan mampu menghadapi tantangan itu. Jadi harus ada tantangannya. Karena kalau kita tidak ada tantangan, kita tidak akan bisa mengetahui sejauh mana tingkat potensi yang kita miliki untuk menghadapi tantangan itu. Ya, tantangannya adalah yang pertama, saya tidak mengenal begitu baik tentang lingkungan yang saya jadi fasilitator di situ, khususnya di Sigi, di Morowali, di Buol. Berbagai macam karakter individu yang akan saya hadapi, berbagai macam karakter lingkungan yang akan saya hadapi, dan dengan usaha bagaimana mencari dan memahami karakter itu, maka alhamdulillah sampai saat ini saya mampu untuk bisa berkomunikasi. Kan yang paling utama adalah sosialisasi kan. Iya. Kalau sosialisasinya tidak nyambung, maka apa yang akan kita rencanakan itu tidak akan berjalan sesuai dengan ya. Mungkin pencapaian yang paling berkesan selama Bapak menjadi fasilitator itu apa? Oke, pencapaian yang paling berkesan, saya tidak bisa menarik SMA ke kabupaten lainnya. Saya langsung berbicara SMA 3 Sigi. Iya, luar biasa ya. Iya, sekali. Pertama, pencapaiannya adalah dengan sekolah yang berada di lingkungan pedesaan dengan fasilitas seperti ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Tidak ada loh sekolah. Saya mengatakannya di pedesaan karena memang jaraknya dari itu jauh sekali ke sini. Ya, saya merasakannya, saya menempuh waktu 45 menit untuk bisa sampai di sini. Dan saya tidak pernah merasa bahwa ini jauh, karena saya merasa bahwa saya akan bertemu dengan warga SMA 3 Sigi yang begitu banyak potensi di dalamnya. Ya, pencapaiannya salah satunya adalah ini. Bayangkan kita memiliki ruang podcast yang menurut saya sangat luar biasa. Suasananya menyenangkan, apalagi ditemui dengan host yang luar biasa, yang ganteng, yang cantik, yang pintar, yang mampu membuat suasana ini menjadi lebih santai. Ya. Dan harapan kedepannya bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi hal positif yang bisa memberikan informasi ke masyarakat luar bahwa SMA 3 itu seperti ini, dan bagaimana kita bisa menarik orang-orang yang bisa memberikan motivasi ke teman-teman kita, seperti orang-orang sukses di Kabupaten Sigi atau di luar yang kita undang, itu bisa memberikan motivasi ke kita untuk bisa lebih terus berprestasi. Ya, terus yang kedua adalah lingkungan saat ini di SMA 3 Sigi. Tadi saya langsung masuk di lingkungan ini langsung terang ya. Terang dalam artian banyak perubahan, banyak sesuatu yang dilakukan, gebrakan-gebrakan bisa lebih memberikan potensi ke peserta didik untuk bisa mencapai atau mempublikasikan potensi yang mereka miliki. Dan saya mendengar dari beberapa masyarakat di lingkungan ini bahwa SMA 3 Sigi sekarang itu semakin baik, semakin luar biasa. Karena ada beberapa teman di lingkungan ini yang saya komunikasi, ternyata
SMA 3 Sigi sekarang ini tuh potensinya semakin meningkat. Walaupun ada beberapa tantangan ya yang harus dihadapi. Seperti yang saya bilang bahwa untuk berhasil, untuk sukses harus melalui tantangan dulu. Ya, mungkin itu. Mungkin tadi saya menanyakan tentang pengalaman buruk. Nah, Ya. sekarang saya menanyakan tentang pengalaman yang unik yang Ya. ada di yang pernah Bapak alami. Oke. Pengalaman baik ya. Iya, Pengalaman unik iya ya. yang unik. Ya, oke. Pengalaman uniknya sih pertama, saya masuk ke sini saya tidak pernah menyangka bahwa di SMA 3 sini produk yang luar biasa yang memang peserta didik ini kembangkan dan munculkan, yaitu jamur tiram. Jadi tidak ada sekolah yang memiliki potensi dalam pengembangan yang sudah bisa menghasilkan, ya. Dan ternyata jamur tiram ini potensinya sangat luar biasa dan mampu diproduksi di sini. Iya. Itu yang menjadi bagian kebanggaan saya. Bahwa kenapa bisa sampai sekolah di sini itu bisa sudah memikirkan bahwa sudah bisa dikembangkan produk-produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang menjadi bagian satu keunikan sekolah ini, bahwa dia memiliki memang dari situ, dari hal itu saya melihat potensi yang ada di lingkungan ini. Ya. Terus yang kedua, lingkungan yang ada di sini itu ramah-ramah semua. Ya, jadi karena menurutnya pada saat kita masuk ke suatu lingkungan terus disambut dengan senyum, maka itu adalah sambutan terbaik yang kita dapatkan di sini. Ya, dan itu yang saya dapatkan pertama masuk di sini adalah senyum manis warga SMA 3 Sigi. Nah, Bapak mungkin bisa diberikan tips orang sukses menurut Bapak ke Sobat Smarty di luar sana. Oke, ya. Tips menjadi orang sukses. Luar biasa ya, tips menjadi orang sukses. Jadi begini ya, saya menariknya, saya tidak mengatakan diri saya sukses, ya, tapi saya mendapatkan ini dari banyak belajar, ya. Jadi untuk mencapai suatu kesuksesan itu butuh kepercayaan diri. Tetapi di dalam menerapkan kepercayaan diri itu kita butuh usaha, ya, butuh kerja, dan yang paling utama adalah doa. Ya, doa yang harus kita utamakan, karena semuanya yang kita lakukan tanpa dukungan doa itu hasilnya tidak akan maksimal. Terus yang kedua adalah kita harus pantang menyerah. Pantang menyerah dalam artian selama kita mengejar satu kebaikan, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkannya. Apalagi seusia adik-adik. Nah, mungkin itu tips orang sukses menurut Bapak Hendra Iskandar. Jadi ketika kita ingin mencapai kesuksesan, tentunya kita harus banyak-banyak belajar, mencari pengalaman, dikarenakan pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik, seperti itu. Oke, sekarang kita memasuki closing statement. Jadi seperti kata-kata motivasi dari Bapak Kepada Sobat Smarty Iya, di luar kepada sana. iya. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini. Penyemangat. Iya. Kata-kata hari ini. Iya. Apa ya? Jadi sebagai kata-kata penyemangat pada hari ini, tetap tersenyum, tetap bahagia untuk bisa menjadi lebih baik, karena sesuatu yang kita lakukan itu harus selalu menjadi nilai ibadah dan kita serius melakukannya, dan tetap percaya diri. Salam Sobat Smarty. Ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di podcast SMA Negeri 3 Sigi, Pak. Jadi saya harap cerita dari Bapak Hendra Iskandar bisa menjadi motivasi bagi Sobat Smarty ataupun kita, seperti itu. Kami sangat-sangat berterima kasih karena ini merupakan momen yang paling berharga, karena ini juga podcast perdana kita dan tamunya itu Bapak Langsung, sendiri iya, yang Bapak paling fasilitator. Iya. Oke, amin. Terima kasih ya. Saya berbagi sama orang-orang yang luar biasa di kehidupan saya, dan insya Allah
apa yang kita dapatkan ini bisa menjadi lebih baik lagi tentunya. Amin. Nah, Sobat Smarty, itu adalah sedikit pengalaman dan cerita yang diberikan oleh Pak Hendra Iskandar. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Kita mau motonya Oh, iya, iya. slogannya sekolah itu. Bapak sudah tahu? Makanya saya mau Oke. SMA Negeri Jadi Tiga Pak, Sigi. kalau kita bilang SMA Negeri 3 Sigi, datang berkarya, pulang berharga, maju bersama, hebat semua. Seperti itu ya. ya oke. Oke. Ya, Oke. kayaknya panjang ya. Iya, Ya, siapa oke. mau pimpin nih? Saya Oke. SMA Negeri 3 Sigi, Datang berkarya, pulang berharga, maju bersama, hebat semua. Luar biasa. Oke. Maknanya ini sangat luas. Iya. Iya, Pak. Oke, tutup saja. Sekian dulu. Sekian dari podcast Kita pertama hari ini. kami. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.